wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan semangat terus untuk tetap belajar di rumah. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa isi absen dulu di Google Form yang sudah Ibu siapkan ya. Nanti linknya Ibu share lewat WA Group. Supaya semakin menambah semangat kalian dalam belajar, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siap? Kita mulai ya. Kita telah belajar tentang peran yang ada di sekitar kita. Contohnya, peran kamu sebagai seorang pelajar tentunya adalah belajar dengan rajin atau dengan tekun. Nah, kali ini di pembelajaran sekarang kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, coba kalian sebutkan benda-benda apa saja yang bisa kamu temukan di sekelilingmu. Ada yang tahu? Pintar. Ada kursi. Apalagi yang bisa kamu temukan? Ada meja, betul. Ada apa lagi? Ada TV, ada piring, ada kulkas, ada banyak lagi benda yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu bisa kamu temukan lagi benda yang lainnya. Selain benda-benda yang sudah kalian sebutkan tadi, coba kita lihat di luar rumah. Apa saja benda yang kamu temukan? Apa? Oh iya betul, ada binatang. Ada barangkali orang tua kamu memelihara binatang tertentu seperti kucing, ayam, atau yang lainnya. Apalagi juga yang bisa kamu lihat selain itu? Betul, ada tumbuhan juga. Nah, kalau kamu sudah bisa menyebutkan benda-benda tadi, berarti kamu juga sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda mati. Ya, benda hidup, yang termasuk benda hidup adalah manusia,
hewan, dan tumbuhan. Yang termasuk benda mati seperti contohnya kursi, meja, kipas angin, piring, dan masih banyak benda yang lainnya. Nah, jadi benda itu apa sih? Kalian tahu artinya benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa berarti benda itu dapat diukur menggunakan timbangan atau neraca. Kalau menurut kalian cahaya dengan panas itu termasuk benda atau bukan ya? Ada yang tahu jawabannya? Betul, ada yang tahu jawabannya, pintar. Cahaya dan panas itu bukan termasuk benda karena cahaya dan panas tidak mempunyai massa dan tidak menempati ruang. Nah, selain tadi, benda-benda juga dapat dikelompokkan menurut sifatnya. Sifat benda itu dapat dilihat dari ukurannya, bentuknya, warna, wujud, dan kekuatannya. Berdasarkan ukuran, benda ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Benda-benda berikut ini ya, kamu dapat membedakan mana yang benda dan yang bukan benda. Ya, di sana kita lihat ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan kelinci. Nah, yang termasuk bukan benda, coba kalian sebutkan yang mana? Ada yang tahu? Mari kita kerjakan sama-sama ya. Yang bukan benda adalah cahaya lampu, panas api unggun, dan suara. Ya, kalian hebat dapat membedakan mana yang benda dan bukan benda. Selanjutnya, benda juga dapat dikelompokkan menurut sifatnya. Apa sih sifat benda itu? Sifat benda dapat dilihat dari ukuran, bentuk, warna, kekuatan, dan wujudnya. Berdasarkan ukuran, benda itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, dan ada yang kecil. Berdasarkan bentuknya, benda ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk persegi atau persegi panjang, ada juga yang berbentuk segitiga, ada juga benda yang bentuknya tidak beraturan. Ayo kita coba melengkapi tabel yang ada di samping ini. Benda berdasarkan jenisnya dibedakan antara benda hidup dan benda mati. Berdasarkan sifat fisiknya, benda dilihat berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Berdasarkan cirinya, benda yang pertama, benda menempati ruang. Yang kedua, benda memiliki massa. Benda-benda di samping merupakan keanekaragaman jenis benda berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat ukur. Nah, perhatikan lagi benda ini. Apa nama benda ini? Ya, betul, penggaris. Penggaris fungsinya adalah salah satunya untuk mengukur suatu benda. Bagaimana kita bisa mengukur suatu benda dengan penggaris? Mari kita lakukan bagaimana caranya mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Untuk mengukur suatu benda, nah, sekarang kita akan mencoba melakukan cara mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Yang ibu pakai, kita mengukur pensil ya. Caranya, letakkan pangkal pensil tepat di angka 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung pensil berada di angka berapa. Ya, betul. Panjang pensil ini adalah 3 cm. Nah, begitu cara menghitungnya. Coba kita berlatih cara menghitung benda-benda yang lain. Ya, kita menghitung penghapus. Berapa panjang penghapus ini? Betul, panjang penghapus ini 3 cm. Yang kedua, krayon yang berwarna hijau. Berapa panjang krayon tersebut?
Betul, panjangnya adalah 7 cm. Benda yang ketiga, krayon berwarna biru. Berapa panjang krayon tersebut? Ya, panjang krayon tersebut adalah 10 cm. Benda dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, plastik, besi, dan lainnya. Nah, jika kita ketuk, benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi yang khas. Contohnya, ada benda yang terbuat dari kayu, besi, plastik, dan yang lainnya. Coba kalian perhatikan benda berikut. Benda berikut adalah termasuk alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Seperti contohnya triangle, tamborin, marakas, kastanya. Bulan pembelajaran hari ini kita telah belajar benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda mati. Ada yang termasuk benda dan yang bukan benda. Benda juga dapat dikelompokkan menurut sifatnya. Yang pertama berdasarkan ukurannya, bentuk, warna, wujud, dan kekuatannya. Dan kita juga telah mengenal beberapa jenis alat musik ritmis. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat untuk belajar sehingga kita dapat kembali bertemu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.